السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي النهى والإذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur ke hadratullah
atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, hingga kita dapat dengan mudah membawa badan yang berlumuran dengan dosa ini untuk kembali duduk bersimpu menjemput ampunan dan rahmatnya, meninggalkan kesibukan jual beli kita di luar sana demi berjual beli dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perniagaan duniawi di luar sana demi melanjutkan perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Siapa di antara mereka yang membaca Al-Quran, kemudian mendirikan salat kewajiban, serta menginfakkan hartanya dari titipan Allah di jalan Allah, ulaika alladzina yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang berharap perniagaannya yang tak rugi selama-lamanya. Mereka telah berdagang dengan Allah, dan perdagangan yang tidak akan membawa rugi di dunia dan di akhirat. Mereka berikan waktunya, mereka lawan malasnya untuk duduk bersimpu menjawab panggilan Allah, bacaan Qur'annya, infak hartanya, solat yang dikerjakannya adalah perdagangan yang membawa keuntungan. La yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Sungguh akan dibayarkan pahala untuk mereka, akan ditambah lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah pedagang yang sukses yang sebenarnya. A'zamur ribh, keuntungan yang paling besar akan dirasakan saat nafasnya sampai di kerongkongan, saat ia menghadapi sakaratul maut. Ia akan merasakan besarnya keuntungan baca Al-Quran, besarnya keuntungan solat Jum'ah berjamaah, besarnya keuntungan dari infak yang dikeluarkan. Keuntungannya terlihat diawali di dunia, keberkahan mengalir di sisa hidupnya, dan kemudian disusul saat sakaratul maut. Ia dapatkan tempat yang mulia, hingga diperlihatkan tempatnya di sorga sebelum ia memasukinya. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Setelah melihat tempatnya di sorga saat sakaratul maut, maka ia keburu yang ingin jumpa dengan Tuhannya, dan Allah pun rindu ingin berjumpa dengan dia. Itu dia keuntungan yang sebenarnya, meraih kebahagiaan yang abadi. Wa man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nas man yashri nafsahu. Di antara manusia ada yang menjual jiwa raganya kepada Allah dari umur yang diberikan oleh Allah 40 hingga 60 tahun, banyak dijual kepada Allah, dibawa untuk taat kepada Allah. Bahkan harta titipan yang diberikan pun oleh Allah juga dijalankan di jalan Allah, dijalankan di jalan Allah. Keluarganya pun yang dititipkan oleh Allah, dari anak juga istri, semuanya disambungkan kepada Allah.
Jabatannya yang dititipkan juga disambungkan kepada Allah, hingga hadir Allah dalam setiap lini kehidupannya. Dia bermuamalah dengan sesama tapi disambungkan kepada Allah, hingga semua bernilai pahala, hingga semua bernilai akhirat. Amalan dunia bernilai akhirat karena hadir Allahnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Sekelompok manusia punya toko di pasar, tidak melalaikan tokonya kepada Allah. Punya bisnis di proyek, tidak melalaikan bisnisnya kepada Allah. Dia tetap sholat Jumat, dia tetap sholat 5 waktu, tidak meninggalkan dia dari perintah Allah. Hadir dalam jual belinya, tidak menipu dia, tidak zalim dia. Dia berdagang penuh dengan rahmat kepada sesama, banyak membantu dalam dagangnya. Rahimallahu imra'an, Allah menyayangi seseorang. Sayang ketika dia menjual, sayang ketika dia membeli, penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Tidak niatnya hanya untuk ambil dan membesarkan keuntungan pribadi. Ketika hadir Allah di setiap aktivitas duniawinya, maka sungguh mereka adalah orang yang beruntung. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Kenapa mereka selalu menghadirkan Allah? Orang yang selalu beruntung tadi menghadirkan Allah di setiap dagangnya, di setiap bisnisnya, di setiap aktivitas duniawinya. Apa yang mereka tuju? Apa yang mereka mau? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka lakukan itu karena mereka takut dengan suatu hari nanti. Ada apa hari itu? Tataqallabu fihi alqulub wal absar. Banyak hati dipenuhi rasa takut di hari itu. Banyak mata dipenuhi rasa takut dan khawatir di hari itu. Yaumal hisab, hari di mana Allah memperhitungkan setiap amal dan perbuatan. Di hari saat itu pengadilan maha dahsyat Allah Rabbul Jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditakutkan mereka. Mereka selalu ingat dengan hari akhirat. Mereka selalu ingat hari saat harus menghadap Allah, sehingga aktivitas mereka di dunia selalu dihadirkan Allah dalam aktivitasnya. Begitu orang bertakwa mengisi hidupnya. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ketika mau buka puasa di hari pertama, ada anak yatim yang meminta makanannya, diberikan makanan itu, dan dia hanya berbuka dengan air dan kurma saja. Di hari kedua, ada orang miskin yang meminta bukaan puasanya, diberikan bukaan puasa itu, ia pun berbuka dengan air dan kurma saja. Di hari ketiga, ada tawanan perang dari musuh Islam, mengetuk pintu mengharap bantuan, diberikan bukaan puasanya, dan ia 3 hari berbuka air dan kurma saja. Kenapa seperti itu, wahai Imam Ali? Kau berbuat seperti itu, waktunya berbuka, lapar, menahan haus, juga lapar beberapa hari. Kau bersabar hanya dengan air dan kurma, dan bukaan puasamu diberikan kepada mereka yatim, miskin, dan tawanan perang dari orang-orang kafir. Jawaban Imam Ali diabadikan dalam Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullah syarra dhalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura.
Itu Imam Ali membagikan makanannya dalam keadaan butuh, dia mengalah demi mengenyangkan orang lain. Untuk apa kau lakukan itu? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan itu semata-mata mengharap ridha Allah. Karena apa? Mengharap ridha Allah karena apa? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak berharap belas terima kasih dari yang lainnya. Inna nakhafu min rabbina. Karena kami takut kepada Tuhan kami. Kapan? Takut untuk hari apa? Di hari inna nakhafu min rabbina. Di hari yang mana saat itu banyak wajah bermuka masam, banyak wajah ketakutan karena ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan di akhirat sana. Itu yang ditakutkan oleh Imam Ali. Hingga ia lakukan semuanya itu dari infak dan semacamnya demi hari keselamatan, demi hari keuntungan yang sebenar-benarnya untung. Saat badan ini selamat dari azab Allah, saat jiwa ini selamat dari siksa Allah, hakikat untung, hakikat sukses sebenarnya saat badan kita selamat dari azab Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka masuk ke surga, sungguh dia yang sukses. Walaupun miskin di dunia, walaupun tak terkenal di dunia, tapi dia berhasil menyelamatkan badannya yang lemah, yang rapuh dari azab Allah, maka dia yang sukses. Apa artinya punya semua dari dunia kalau ternyata diazab di alam kuburnya? Kalau ternyata sakit sakaratul maut menghalangi tauhidnya, menghalangi ridha Allah yang harusnya didapat. Apa artinya semua kenikmatan yang dimiliki di dunia kalau ternyata akhirnya diazab juga? Itu Fir'aun dengan segala jabatan, harta dan kekayaannya hingga detik sekarang di alam kubur. Yu'raduna, disodorkan api neraka di alam kuburnya siang dan malam oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Kata ahli ilmu, demi Allah, seandainya itu Firaun merasakan semua kenikmatannya, tak ada sakit sedikit pun masa hidupnya, kaya dan luar biasa, saat pertama menghadapi sakaratul maut sudah melupakan sakitnya. Sakaratul maut sudah membuat dia lupa dari semua kenikmatan puluhan tahun yang dia rasa. Satu kali azab di malam pertama kubur sudah cukup melupakan semua nikmat yang sudah dirasakan ratusan tahun umur di dunia. Lantas bagaimana jika azab itu terus-terusan? Bagaimana jika di alam kubur hingga ribuan tahun lamanya, kemudian di mahsyar, kemudian di sirat, jembatan yang tajam, kemudian diazab di neraka? Apa artinya semua yang dia miliki jika seandainya semuanya tidak bisa jadi tebusan, tidak bisa jadi tebusan untuk menyelamatkan dia dari neraka Allah? Innal ladzina istajabu li rabbihimul husna wal ladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a laftadau bih. Orang yang menjawab panggilan Allah akan dapat surga Allah. Orang yang tidak menjawab panggilan Allah, dia tidak mau salat, dia tidak mau mendirikan Jumat, dia tidak mau sadar, maka seandainya dia punya dunia dan seisinya untuk menebus badannya dari azab Allah, maka tidak bisa. Bapak sekalian, azab Allah kalau sudah datang tidak akan pernah bisa ditebus dengan dunia dan seisinya pun. Bahkan bahasa Al-Quran, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang yang pendosa masuk ke neraka mau menebus siksanya Allah dengan anaknya dijadikan tebusan, istrinya, hartanya, apa yang dimiliki di dunia, tak bisa menebus semuanya. Azab adalah azab dari Allah yang Maha Kuasa, dan tinggallah penyesalan di hari yang tidak ada manfaat penyesalan di saat itu. Maka dari itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita manfaatkan sisa umur hidup kita yang ada ini. Berniagalah dengan Allah. Hadirkanlah Allah di setiap aktivitas Anda. Pedagangkah, petanikah, pegawai hadirkanlah Allah. Jangan sampai terlupakan Allahnya gara-gara hanya gemerlap permainan dunia yang sebentar ini. Ingat, setiap kita musafir di dunia ini. Ingat, setiap kita harus pulang menghadap Allah. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang sebelumnya ada di samping kita atau tetangga kita yang harus berangkat meninggalkan dunia ini dan pindah ke alam barzakh sana. Akan tiba saatnya kita pulang menghadap Allah. Akan tiba saatnya kita meninggalkan harta, dunia, anak, istri kita semua sendirian di alam kubur yang gelap gulita. Hanya amal soleh, hanya ibadah Jumat yang kalian lakukan yang diterima oleh Allah menemani kalian untuk menghadap Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu yang ada ini. Mumpung masih diberi umur oleh Allah, kerjakanlah salat 5 waktunya dengan tepat waktu. Makmurkanlah Masjid An-Nur ini dengan salat berjamaah. Hadirlah majlis-majlis ilmu yang membawa kita ingat ke akhirat, dan bersedekahlah dengan ikhlas untuk naungan kalian di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Bersedekahlah dan berinfaklah dari yang lebih harta kalian dibuat jalan Allah. Jangan dibuat untuk dimaksiat Allah. Menolong orang dalam maksiat kepada Allah maka akan jadi pendorong ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan bertaubatlah dari dosa-dosa kalian. Minta ampunlah kepada Allah dari yang telah lewat dari dosa-dosanya di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, berharap kepada Allah yang mengundang kita. Tuan rumah saat ini adalah Allah. Kita semua adalah tamunya. Demi Allah, tidak ada satupun di antara kita yang kuat melangkahkan kakinya ke masjid kecuali atas undangan Allah. Kecuali atas undangan Allah. Kita semua hadir undangannya. Ya Allah, ya Rabbi, datang kami kepadamu membawa lumuran dosa, badan yang kotor dengan banyak kezaliman ini. Ya Allah, ya Rabbi, kami berharap Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami banyak dosa ya Allah. Kami zalim ya Allah. Minta ampun kami kepadamu. Minta maaf kami kepadamu. Allahumma ya Allah, lihatlah badan yang kotor dengan dosa ini, hati yang penuh gelap dengan penyakit hati ini. Tataplah dengan rahmat-Mu sebagaimana Kau menatap hati orang-orang yang soleh dari hamba-hamba-Mu. Allahumma ya Allah, berkati sisa umur hidup kami. Allahumma ya Allah, berkati anak cucu kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang yang baik di sisi-Mu, soleh di sisi-Mu ya Rabb. Jadikan kami orang yang bersabar dalam takwa kepadamu, istiqamah di jalan-Mu. Hari terbaik kami adalah hari berjumpa dengan-Mu ya Allah. Saat meninggalkan dunia sudah Kau ampuni dosa ini, sudah bersih hati ini, dan sudah siap menghadap dengan ridha-Mu ya Allah. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Dimanapun dan kapanpun kami mati, buat kami ingat kepadamu, menyebut nama-Mu, Allahu Allah. Akhiri hidup kami dengan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqqiqina bihaqaiqiha sirran wa jahra, hissan wa ma'na. Dan semuanya keluarga yang di rumah, beri hidayah kepada mereka, dari anak dan istri juga orang tua, beri kesadaran kepada mereka. Gampangkan kami sekeluarga untuk taat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami takwa ya Allah, hingga kami dapat membawa keluarga kami ke surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن وقلبك نضفه من الرجس والدرن ومن اتق الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. واعلموا إن من أعلى ما يسكب عليكم رحمة الله سكبا ويقربكم إلى الله وإلى رسول الله قربا ويزيدكم لله ولرسول الله حبا كثرة صلاتكم وسلامكم عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا لنا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى خليفة من بعده المختار وأنيسه في الغار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى الناصر لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وواليه وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى السيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحينتي نبيك بنص السنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعلى أمهما الحوراء سيدة فاطمة الزهراء وعلى سيدة خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى بقية أمهات المؤمنين وعلى سيدنا حمزة والعباس وجميع أهل بدر وأحد وبيعة الرضوان وجميع أصحاب رسول الله وتابعهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم الطف بنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم فرج عنا والمسلمين اللهم اشف أمراض المسلمين اللهم أيقظ قلوب المسلمين اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقهط والظلم والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عاجلا غير آجل في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة